kali, is it true? Yang kedua. Oh, yang Ada kedua, kedua. Yang oke. pertama waktu itu bayi tabung yang pertama belum berhasil, terus bayi tabung yang kedua alhamdulillah berhasil. Oh, sure. Berarti hadirlah bayi hati dalam keluarganya Yes. Kak Ipe sama Kak Feby gitu ya. Tapi sebelum itu, apakah masih ada yang bilang bahwa Kak Ipe Sinaga itu adalah ex-vokalis Lila? And are Iya. you okay with that? Masih dan oke aja dengan itu karena kan memang itu bagian dari sejarah kan. 14 tahun dengan teman-teman Lila terus masuk industri musik Indonesia walaupun awalnya 2005 tuh solo dulu, Indra Sinaga dulu di cipta lagu populer waktu itu. Terus album pertama yang full album memang dengan teman-teman Lila jadi wajar lah kalau orang-orang mikir oh ini Naga Lila itu wajar kan. Iya. Tapi seorang Indra Sinaga yang maksudnya kayak chill gini, yang banyak fansnya, sempat dibully? Oh sampai sekarang. Oh my God! Sampai sekarang. Sampai sekarang. Siapa? Ya ketika kita ngelepas apa namanya karya kita ke ruang publik ke internet gitu kan semua orang kan bisa komentar dan selera masing-masing kan beda-beda kan. Selera orang beda, kita nggak bisa memaksakan semua orang akan suka dengan apa yang kita rilis gitu. Jadi ya udah fine aja lah. Yang bisa aku lakuin ya memperbaiki gimana caranya lebih bagus lebih baik dari sebelumnya aja. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history. And always with me Maria Christy, history dari orang ini yang memang salah satu bintang tamu yang paling humble gitu kan. Udah paling humble, paling tenang gitu kan. Dan sekarang dalam ketenangannya tiba-tiba udah ada single baru lagi dan pastinya kurang lebih, tadi sempat ngobrol-ngobrol kayaknya setelah 2 tahun akhirnya dia kesini dan dia mau cerita bagaimana perjalanan kehidupannya menjadi ayah dari seorang bayi hati. So please welcome on studio Indra Sinaga. Halo Christy. A.K.A. Kak Ipe Sinaga. Ipe Sinaga. Ya kan? Apa kabar? Sehat, Christy sehat. Puji Tuhan sehat. Jadi gimana? My first question is, how's life setelah akhirnya 8 tahun nantikan kehadiran buah hati dan sekarang bayi hati ini sudah di usia 2 mau ke 3 tahun malahan. Kehidupan yang sangat luar biasa, fantastis. Terus apa ya? Nggak bisa diungkapin sama kata-kata sih. Penantian terakhir kita ketemu kan masih baru hamil kan, baru istriku masih hamil. hamil. Sekarang udah lahiran, udah 3 tahun dia sebenarnya. Oh udah officially 3 tahun? Udah 3 tahun 2 bulan lah. 3 tahun. Oh my God, I'm sorry. Berarti udah, is that selama itu, karena inget banget waktu itu Kak Ipe itu datang pada saat momen istri lu mau lahiran. Iya, 2020 kan. 2020, oh iya sekarang udah Waktu 2024. cepat sekarang Oh udah my 2024. God, oh my God. Iya, itu udah 3 tahun juga sih. Well anyway, sebelum kita ngobrolin seputar mungkin bayi hati, ini kita mau lihat dulu ada artikel dari seorang Ipe Sinaga. Let's check it out. Cerita naga. Ex-Lila, 8 tahun berjuang untuk jadi ayah. Sebenarnya itu 3 tahun yang lalu sih ya, 2021. Iya, benar, 2020. Terus mungkin banyak yang belum tahu juga Kak. So menurut gue apa yang bisa lo sharingkan? Karena 8 tahun ini bukan tahun yang sebentar gitu kan. Dan maksudnya dalam pernikahan juga pasti kan struggle. Ketemu inang-inang muda atau mungkin eda-eda gitu kan. Sudah ditanya loh gitu. Iya, emang kan kalau di budaya kita kan gitu ya. Maksudnya setiap liburan, lebaran, ngumpul sama keluarga semuanya setelah menikah pasti ditanya kapan punya anak nih. Gitu, apalagi orang Batak kan. Pertanyaannya itu terus. Dan biasanya di budaya kita itu bebannya tuh lebih berat ke si perempuan kan. Gitu. Jadi aku ya support satu sama lain plus akhirnya kita sama-sama tuh, maksudnya yang dicek tuh bukan cuma istriku, jadi aku juga dua-duanya. Yuk kita sama-sama yuk bareng-bareng yuk, apa yang harus diperbaiki dari kita berdua gitu. Toh selama 8 tahun itu mungkin kalau lo bisa flashback ya sekarang puji Tuhan banget kayak udah 3 tahun anaknya udah bertumbuh dengan sangat baik dan segala macam gitu kan. Tapi the lowest moment you as a couple with your wife tuh di mana Kak? The lowest momentnya mungkin lebih ke ini kali ya. Ya normal, perasaan itu normal sih ada adiknya. Jadi kita setelah berapa tahun kita menikah belum juga dapat keturunan. Adiknya Feby, istriku nikah. Nggak nyampe 1 tahun langsung dapat kan. Itu kan rezekinya. Tapi mungkin dari sisi kita mulai yang lebih ya tetap berdoa pasti kan. Pasrah ya juga, tapi kita mulai yang intens lagi, berusaha lagi. Sampai akhirnya juga kalau nggak salah ini Kak
IP sama itu sempat juga program bayi tabung sampai 3 kali, is that true? Yang kedua. Oh yang Ada kedua, Yang pertama waktu itu bayi tabung yang pertama belum berhasil, terus bayi tabung yang kedua alhamdulillah berhasil. Oh sure, berarti hadirlah bayi hati dalam keluarganya Kak Ipe sama Kak Feby gitu ya. Tapi sebelum itu supaya kita makin blend in gitu ya sama kehidupannya seorang Ipe Sinaga yang sekarang atau mungkin Naga. Lu tuh banyak nickname ya Kak? Banyak Indra ya? Sinaga, Ipe Sinaga. Ipe itu udah gak bisa diganti Naga, soalnya. Naga X Lila gitu kan. Naga ini apa ada band. Ipe itu kan? Indra Perdana Sinaga. Oh oke. Makanya jadi Ipe Sinaga di Instagramnya kan. Terus mau ganti Indra Sinaga udah gak bisa kan. Oh kan udah ada orang lain? Apa karena memang udah ada orang brandnya? lain, udah orang lain pakai Indra Sinaga. Tapi lo as a person lebih nyaman kalau boleh pilih satu lo dipanggil apa? Sebenarnya hari-hari itu panggilnya Indra. Oh, Jadi Naga itu stage name lah. Jadi waktu awal rilis album pertama, kan ada banyak band lain yang namanya Indra. Banyak Terus banget. dulu kan masih ada nulis thanks to gitu kan di cover album. Terus aku mikir, aduh kalau namanya Indra nih banyak nih ada di band ini udah pakai. Dan orang Batak juga biasa kan marganya yang ditulis kan udah pakai Naga aja gitu. Oh iya, dan kalau misalnya Indra tuh di Instagram ya udah tidak lain tidak bukan adalah Indra Herlambang ya. Jadi kayak ya udah Ipe Sinaga aja ya. Coba kita mau lihat ini foto-fotonya Kak Ipe barengan sama Bayi Hati. Let's check it out. Oh my god. Tuh. Udah gede ya? Manis banget. Coba yang paling atas, mirip papanya nggak? Atas kiri. Mirip banget sih, kayak agak plakasi Itu pakai sepedaan paling bareng, ini itu sepedaan sepedaan bareng. Kamu seberapa sering main sepeda sama seorang Bayi Hati? Minimal kalau nggak di jalanan komplek di rumah. Panggilannya siapa sih? Sepeda. Bye. Oh Bye. wow. Nowadays sekali ya Bye. Bye. Yang pakai baju kuning lagi di mall pasti itu. Iya, ini lagi di mall nih yang baju kuning. Oke, yang paling kanan. Yang ini nemenin dia ke acara ulang tahun temennya. How was it? Dia udah punya undangan sendiri atas nama Bayi Hati. Bener, udah ada How was undangan it? temennya ulang tahun. Pak temenin aku ke ulang tahun teman. Gitu. Dia bisa minta? Dia bisa kayak ngomong gitu kayak, udah, oh my udah. god. Yang tengah ini karena ngedate. Ini sarapan pagi. Oke, yang paling kiri bawah dari kita ini loh yang kayaknya paling sweet deh. Ini waktu dia masih umur 2 tahunan nih. Kita lagi hangout gitu di kafe. Difotoin sama mamanya. Oh my god. Oke, ini kayaknya ghost banget. Coba kita lihat juga komentar-komentar netizen seputar kebersamaan Ipe Sinaga sama anaknya ya. Let's check it out. Hot Daddy. Hot Daddy. Ayah panas ya. Iya. Papa yang patut dicontoh nih. Sehat selalu ya adik bayi cantik, ayah idaman. How was it? Gimana kamu ngelihatnya? Mungkin kan kalau dulu tuh aku ingat banget ya. Lo tuh sempet ada di sebuah wawancara. I don't know you remember or not. Tapi lo tuh kayak salah satu vokalis cowok yang tenang banget gitu loh. Mungkin kan yang kayak anak-anak band dulu 2000-an awal tuh kan kayak aura-auranya yang kayak terus kayak lu tuh tenang gitu, chill kelihatannya ya. I don't know in real life. Nah, lo sendiri ngeliat ini dan lo sendiri menilai seorang Ipe Sinaga jadi ayah gimana? Iya sebenarnya aku tuh nggak berusaha untuk jadi gimana-gimana ya, benar-benar jadi apa yang tampil seorang Indra Sinaga seperti itu tuh memang realnya aku gitu loh. Maksudnya tidak berubah antara mungkin di depan layar atau di belakang layar. Gimana perlakuanku terhadap keluarga, gimana perlakuanku terhadap Bayi Hati itu semuanya memang apa yang keluar dari dalam hati aja gitu loh. Ya udah itu dijalanin gitu loh. Mungkin memang apa namanya, memang dari dulu family man iya gitu loh. Maksudnya lebih ya sayang banget sama keluarga, pasti ada terbawa sampai sekarang. Oke. Nah kita juga mau lihat nih, ini ada momen-momen di mana seorang Ipe Sinaga ini benar-benar menunjukkan sisi family man-nya. Karena Bayi Hati bukan cuma diajak ke ulang tahun temennya, tapi juga pastinya pada saat manggung Bayi Hati juga ikut ngintilin papanya. Let's check it out. Mana sih fotonya? Coba kita lihat ya.
belasan apa tanggal puluhan gitu lahirannya. Cuman tiba-tiba pas kita check up terakhir ke dokter, dokternya bilang, ini nggak bisa nih, harus segera lahiran karena ada pengentalan darah waktu itu Oh, oke. istriku. Jadi ini harus dipercepat. Jadi hanya rentang berapa hari gitu, tanggal 9 gitu. Oh dokternya. wow, mohon maaf ini ada perbincangan apa namanya yang masuk tapi nggak masalah, is natural ya, on my show is natural. Tapi tadi kita sempat ngobrol gimana mungkin proses lahirannya seorang Bayi Hati dan kita mau fokus dulu sama tadi videonya. Kayaknya dia santai banget ya Kak, naik ke atas panggung for the first time, dari cangkremannya juga kayak chill aja gitu, nggak takut yang gimana, bahkan katanya minta lagi, is that true? Kayaknya dia udah mulai ada bakat turun dari papanya. Jadi di sekolah dia udah sekolah kan. Dia udah sekolah. Sorry, 3 terus tahun maksudnya kayak masih di playgroup gitu playgroup ya, gitu, playgroup gitu. Terus di sekolahnya dia itu sebulan sekali itu ada yang show gitu loh, ke atas stage gitu. Nah, dia paling seneng itu, mulai dari dance, terus nyanyi-nyanyi. Terus makin kesini dia udah makin dia seneng nonton film-film kartun gitu, tapi dia hafal lagu-lagunya gitu. Oh, Dia hafal oke. lagu-lagunya. Terus begitu What is her favorite? Paw Patrol. Oh oke. Nah, di film Paw Patrol itu kan ada satu lagu yang soundtracknya yang ngisi Adam Levine kan. Nah, dia suka banget lagu yang itu. Tapi dia, maksudnya lo sebagai seorang penyanyi juga ngeliat dia memang bisa nyanyi juga dong? Dia nyanyinya nggak fales, Oh my bener. God, baru 3 tahun loh pemirsa. Iya, bener, dia bener. Baru 3 tahun bener loh ini, ya kan? Terus? Ya, terus habis yang tadi yang video tadi itu dia pertama kali ikut ke atas stage. Setelah dia ikut ke atas stage itu dia langsung, "Pah, aku kapan ikut naik panggung lagi?" Bahaya ya, ntar invoice-nya ada band juga tambahannya ada invoice buat Bayi Hati juga Iya, bener. ya. Nyokapnya gimana? Maksudnya istri lo ngeliatnya gimana? Santai aja? Ya santai aja sih, mamanya santai aja. Ya itu bagus juga kan, bagus buat dia juga kan. Paling nggak dia punya percaya diri buat ngadepin banyak orang. Gitu. Tapi nyokapnya, your wife kerja atau mungkin kayak dia Enggak ibu sih, rumah tangga? ibu rumah tangga Jadi aja bisa memang. juga mensupport dan juga melihat bagaimana tumbuh kembangnya ya segala Iya, benar. macam. Nah ngomongin seputar karirnya seorang Ipe Sinaga, mungkin ada beberapa netizen juga yang nggak bisa move on pada saat memang Indra Sinaga ini masih sebagai vokalisnya Lila. Coba kita lihat ya, ada apa sih, ada artikel apa sih? Indra Sinaga nggak masalah nih, masih dianggap vokalis Lila, ini alasannya 2 tahun lalu, 2024. Apakah 2020. masih, my first question is, apakah masih ada yang bilang bahwa Kak Ipe Sinaga itu adalah ex-vokalis Lila? And Iya. are you okay with that? Masih, dan oke aja dengan itu, karena kan memang itu bagian dari sejarah kan. 14 tahun dengan teman-teman Lila, terus masuk industri musik Indonesia, walaupun awalnya 2005 tuh solo dulu, Indra Sinaga dulu, di cipta lagu populer waktu itu. Terus album pertama yang full album memang dengan teman-teman Lila, jadi wajar lah kalau orang-orang mikir, oh ini Naga Lila itu wajar kan. Bahkan ya komen-komennya ya tetap, ya mungkin buat mereka pertama kali mengenalnya emang Naga Lila gitu. Atau kalau generasi yang sekarang mungkin nonton di stand, nonton di panggung, oh ini Naga ini vokalis ada band, bisa juga kan. Oh nice, coba kita lihat ya ada komentar-komentar. Kalau lihat Naga pasti ingat Lila. At Ipe Sinaga dari 2006. 2006 tuh hampir 20 tahun lalu ya Kak, 18 tahun 18 tahun yang lalu. Ngefans banget sama Lila karena Bang Naga dari single pertama Takkan ada. Sorry, ada lagu tuh Jantung Hati, bukan Jantung Iya. Hati. Album Gue pertama kayak, tuh. See, I'm listening to your music. I was like, Thank oh my you. God, itu udah lama banget. Gak berasa loh, 18 tahun udah. 18 tahun, waktu kamu di Lila tuh tahun berapa Kak? 2006? Album pertama Lila tuh sebenarnya Maret 2008 sih. Oh 2008, ini Maret dia salah 2008. ya. Oke, Iya. tapi Naga sendiri Dari 2005. Lila itu terbentuknya 2005, 2006. Keluarin album pertama 2008. 2008. Terus sorry, Lila masih ada sampai sekarang? Masih, mereka vokalis baru kan? Oh oke, jadi memang pergantian vokalis dan segala macam. Kalau lo sendiri sekarang memang memilih menjadi aktifnya sebagai vokalis ada band juga, Yes. dan juga sebagai soloist juga ya. Nah beberapa waktu belakangan ini, gue tuh sempat ngeliat, ada lagu gak akan sebut, tapi ada beberapa band yang mengalami pergantian vokalis, Oke. tapi kurang oke tuh sambutannya, karena sang vokalis ini mulai untuk manggung sendiri, dan Oke. ketika band ini bawain lagu lamanya with the new version or etc. Banyak yang nggak bisa move on. Nah, lo Oke. sendiri sebagai pelaku anak band yang sempat keluar juga walaupun sekarang masuk baru lagi dan juga berkarir sebagai soloist, mudah-mudahan pertanyaannya nggak terlalu ribet ya. Gak. How you see it? Ya,
masing-masing band itu kan punya jalannya sendiri, punya track recordnya sendiri, punya chemistry-nya sendiri gitu. Termasuk mungkin gabungnya aku ke Ada Band juga punya chemistry sendiri dengan personil yang lain. Kemudian personil yang lain juga membawa karakter sendiri yang kuat juga di masing-masingnya. Di Mas Marcel gitaris, Mas Dika basis, Mas Adi drummer, terus tambah aku jadi vokalisnya juga punya karakter sendiri-sendiri. Yang mungkin kalau secara pencapaian tentu nggak bisa disamain dengan formasi yang sebelumnya karena suasananya berbeda, lagunya mungkin walaupun lagu yang sama tapi momennya juga udah beda. Jadi ya wajar-wajar aja sih, wajar-wajar aja. Jadi kalau ada yang bilang wah perubahan vokalis atau perubahan personal itu pasti nanti akan berat, pasti berat. Dan yang bisa membuktikan itu cuman konsistensi aja. Karena memang sekarang tuh Ada Band tuh kita tidak berpikiran wah kita ngotot kita harus se-happeningan dulu tuh, harus se-booming yang gitu Ada Band ya. awal 2000-an, nggak segitu sih. Kita pengennya justru konsisten bikin karya, terus kita bikin gimana sih konsep panggung yang menarik, gimana sih sebuah show yang mungkin lightingnya keren, visualnya keren, terus secara musikalitasnya oke dan enak ditonton. Udah mikirin itu aja sih. Jadi nggak mikirin yang kita harus booming, nggak kesana sih. Berarti sekarang ibarat kata gue bisa katakan bahwa Ada Band dan juga KIP sendiri juga termasuk musisi dan juga performance yang lumayan chill nih. Yang penting adalah kualitas karyanya dibandingkan kuantitas yang viralnya dan segala macam ya. Iya, bener, Walaupun bener. viral juga pasti ada positive point of view-nya. Iya, benar. Tapi mungkin sekarang udah beda ini deh, udah beda targetnya. Tapi ternyata faktanya Indra Sinaga ini juga pernah merasa terbebani menjadi vokalis Ada Band. Is that true? Coba kita lihat deh. Banyak ya artikelnya si IP ini hari ini ya. Ini kayaknya bintang tamu dengan dari Lila, Indra Sinaga terbebani menjadi vokalis Ada Band. Ya Ada Band sendiri kan di era dengan vokalis sebelumnya dengan Doni Sibarani itu mencapai titik puncak ya, titik puncaknya mereka sebagai sebuah band gitu. Kemudian harus menggantikan vokalis sebelumnya yang dimana mereka udah pernah sampai di titik puncak itu, pasti punya beban sendiri gitu loh. Ada ekspektasi yang tinggi dari penikmat musik Indonesia, terutama mungkin fans fanatiknya Ada Band untuk si vokalis penggantinya kan. Oh lumayan tuh awal-awal tuh lumayan apa? Beban juga. Iya. Tapi seorang Indra Sinaga yang maksudnya kayak chill gini, yang banyak fansnya, sempat dibully? Oh sampai sekarang? Oh my God! Sampai sekarang? Siapa? Ya ketika kita ngelepas karya kita ke ruang publik, ke internet gitu kan, semua orang kan bisa komentar dan selera masing-masing kan beda-beda kan. Selera orang beda, kita nggak bisa memaksakan semua orang akan suka dengan apa yang kita rilis gitu. Jadi ya udah fine aja lah. Yang bisa aku lakuin ya memperbaiki gimana caranya lebih bagus, lebih baik dari sebelumnya aja. Oke. Nah kalau misalnya lo sendiri ngelihat bahwa oke nih, gue adalah termasuk orang yang punya tanggung jawab untuk bawa new formation dari Ada Band ini, tapi tetap masuk komentar-komentar negatif. Dan lo handle-nya gimana sebagai seorang cowok? Karena biasanya kalau cewek, vokalis cewek gitu ya lebih baper sih. Is that true? Bapernya mungkin beda kali ya. Dan untungnya maksudnya enaknya tuh pas aku masuk Ada Band tuh personel lain tuh support penuh gitu loh. Mas Dikanya support penuh. Mas Dika kan yang paling lama di Ada Band ya, 27 tahun Ada Band tuh dia tetap ada di situ. Terus Mas Marcelnya support, Mas Adinya support. Plus kita tuh diskusi banyak tentang terbuka aja gitu. Mana yang harus diperbaiki gitu, mana yang harus ditambah lagi, mana yang mungkin ini berlebihan harus dikurangi. Jadi diskusi aja semuanya. Jadi enggak yang sebagai manusia kesel pasti ada ya. Normal kan, manusia kita baca komen macam-macam pasti ada keselnya. Tapi aku mikirnya justru itu jadi cermin. Kadang-kadang komentar-komentar itu juga ada yang jujurnya juga gitu ya, bisa oh iya kayaknya perlu diperbaiki bagian ini. Seorang IP Sinaga pernah baper nggak sih ngebacain poin itu dan gimana ngelihatnya? Karena I don't know, your character is a melancholis, lebih ke black mak yang santai chill, atau jangan-jangan ternyata malah diam-diam aku udah ambi gitu kan. Enggak sih, kalau yang baca komen-komen gitu biasanya aku malah balesinnya yang baik-baik aja, thank you ya udah perhatian gitu. Tapi lo baca request, komen? Oh baca semua satu-satu, dari yang baik-baik sampai yang parah-parah aku baca. Hah? Masa lo punya waktu sih Kak? Hah? Ya sambil kan di perjalanan kan baca gitu loh, maksudnya ada dibaca dan beberapa sekarang tuh ada yang mention kan. Jadi mau nggak mau mungkin pas posting ya kebaca gitu, oh ya udah bales. Wow, lumayan ya, dia bisa dibaca. Makanya mungkin fansnya setia gitu, karena komen-komennya dibalas gitu kan. Tapi lo sendiri pernah marah nggak as a person? Kalau seorang IP Sinaga itu marahnya kayak apa? Marah pernah lah, manusia pasti pernah marah lah. Gimana?
Biasanya kalau yang lo realize gitu, kalau gue tuh kan kayak ngomel-ngomel ya, enggak, seperti enggak, maksudnya enggak. kayak perempuan kebanyakan, lo tuh tipe yang gimana, diem Iya atau bener, mungkin diam kalau udah di puncak marah itu justru meledak gitu meledak dan ya? biasanya langsung pergi, Oh, oke. meninggalkan. Tapi pernah nggak lo marah, kecewa, bukan sama istri ya, maksudnya kayak sama Mhm, keadaan mhm, atau mungkin sama situasi yang tidak menyenangkan. Namanya hidup pasti ada mhm, hal-hal yang tidak menyenangkan. mhm. Terus akhirnya jadi lagu. Marah jadi lagu, belum sih kayaknya ya. Kayaknya belum Hmm. pernah menuangkan kemarahan dalam sebuah lagu tuh belum deh. Kayaknya bisa jadi ide tuh, next lagu kayaknya dari kemarahan mungkin deh. Oke, tapi kan lo sempet, maksudnya kayak sekarang juga nih, ini kan di Mhm, single yang terbaru terjemahan terjemahan cinta, cinta mhm gitu mhm, kan. mhm. Gue yakin ini juga pastinya, ini juga lo yang tulis kan Kak? Iya, Ciptaannya mhm Indra mhm. Sinaga sama seorang Rizky Rizky, Ares iya. gitu. Dan maksudnya lo juga bisa menulis gitu, lo bisa menjadi seorang musisi bukan hanya vokalis yang membawakan karya orang. Mhm. How you deal with it gitu? Gimana seorang Indra Sinaga ini sebagai musisi dan penulis? Karena memang aku tuh lebih lebih banyak menuangkan, cerita-cerita yang apalagi makin kesini ya, Mhm makin mhm. makin banyak tuh nyeritain yang hal yang positif-positif aja sih. Karena udah Mmm. nggak terlalu mikirin yang negatif-negatifnya. Kadang-kadang nggak bagus juga sih. Oh, Justru oke. justru musisi tuh punya lagu-lagu yang keren-keren itu biasanya pas dia lagi banyak masalah. Jadi Mhm. biasanya itu album pertama, album kedua, album ketiga udah so-so, 4, 5 so-so, kalau dia booming lagi berarti dia lagi banyak masalah. Oh iya, ini fun fact loh, tapi maksudnya Fun fact kan? lo memperhatikan itu juga sebagai seorang musisi. Apa yang lo tahu seputar, oke, stigma lah, bukan berarti fakta ya. Heeh. Oh biasanya tuh yang 1, 2 tuh di mana yang maksudnya kayak masalahnya masih Iya, oke banget, and then so terus tiba-tiba boom lagi ada booming masalah. lagi What do ternyata you ada masalah. mean? What do Iya you mean? biasanya kan kalau album pertama, album kedua tuh real kan. Maksudnya apa yang ditulis Oh. di lirik-lirik lagu itu benar-benar dialami gitu loh. Mhm. Entah dia lagi putus, lagi marah atau lagi apalah sensitifnya tuh lebih lebih tinggi gitu loh. Heeh, terus? Nah, ya kan musisi juga sama kayak manusia pada umumnya gitu loh. Of Ada course. waktu yang tiba-tiba dia udah settle, udah nggak terlalu hidupnya udah nggak ada ombaknya, udah biasa aja gitu. Itu udah mulai tulisannya mungkin untuk bisa nulis ke masalah yang seperti di album pertama dia udah mulai ngarang tuh. Sebenarnya nggak ngerasain sendiri gitu, cuman mungkin ngerasain dari teman-temannya atau baca buku atau nonton film, tapi nggak keluar dari dalam hatinya, beda dengan yang album sebelumnya. Jadi feel-nya pasti beda.